Kita menemukan harapan sejati ketika kita rela memberikan diri dengan tulus dan penuh kasih menghadapi penderitaan bukan lari darinya. Demikian dikatakan Paus Leo ke-14 dalam audiensi mingguan dengan umat pada hari Rabu 27 Agustus 2025. Berbicara di hadapan ribuan peziarah di aula audiensi Paulus ke-6, Paus menekankan pelukan Yesus terhadap penderitaan ketika ia menyerahkan diri untuk ditangkap di Taman Getsemani sebelum penyalibannya. Dilansir dari Vatican News pada 27 Agustus, Paus Leo ke-14 mengatakan bahwa Yesus bukanlah korban dari sebuah penangkapan, melainkan pemberi sebuah anugerah. Dalam tindakan ini, ia mewujudkan harapan akan keselamatan bagi kemanusiaan kita, bahwa bahkan dalam saat tergelap sekalipun, seseorang tetap bisa bebas untuk mengasihi sampai akhir. Paus menegaskan bahwa tindakan Yesus menunjukkan kepada kita arti sejati dari kebebasan. Dalam hidup, tidak perlu segala sesuatu berada dalam kendali kita. Cukuplah memilih untuk mengasihi dengan bebas setiap hari, tegasnya. Pesan audiensi umum Paus berfokus pada peristiwa yang mendahului sengsara Yesus, yaitu penangkapannya. Meskipun mengetahui apa yang akan terjadi, Tuhan tidak mundur, melainkan menyerahkan dirinya dengan kasih kepada para prajurit yang datang untuk menangkapnya. Di tengah malam, ketika segala sesuatu tampak runtuh, Yesus menunjukkan bahwa harapan Kristiani bukanlah perlarian, melainkan keputusan. Berbicara di hadapan aula yang penuh sesak, Paus mengingatkan bahwa Yesus mempersiapkan setiap hari hidupnya untuk saat penangkapan, sengsara, dan wafatnya. Karena itu, ketika saat itu tiba, ia memiliki kekuatan untuk tidak mencari jalan keluar. Hatinya tahu benar bahwa kehilangan hidup demi kasih bukanlah sebuah kegagalan. Yesus pun merasa gelisah ketika berhadapan dengan jalan yang tampaknya hanya menuju kematian dan akhir. Lanjut Paus Leo ke-14 bahwa tapi ia sama yakinnya bahwa hanya hidup yang rela hilang demi kasih pada akhirnya justru akan ditemukan kembali. Inilah, kata Paus, yang menjadi inti dari harapan sejati, bukan mencoba menghindari penderitaan, melainkan percaya bahwa bahkan di tengah penderitaan paling tidak adil sekalipun tersembunyi benih kehidupan baru. Ia mengajak umat untuk merenungkan hidup masing-masing dan bertanya, betapa sering kita justru sibuk membela diri dan rencana kita sendiri tanpa menyadari bahwa pada akhirnya hal itu hanya meninggalkan kita dalam kesendirian. Logika Injil berbeda. Hanya yang diberikanlah yang akan berkembang. Hanya kasih yang menjadi bebaslah yang mampu memulihkan kepercayaan bahkan ketika segala sesuatu tampak hilang. Inilah harapan sejati, yaitu mengetahui bahwa bahkan dalam kegelapan ujian hidup, kasih Allah menopang kita dan mematangkan buah kehidupan kekal di dalam diri kita. Dalam sapaan kepada para peziarah berbahasa Spanyol, Paus Leo ke-14 mengingatkan perayaan gereja pada 27 Agustus, yaitu Pesta Santa Monica serta Pesta Santo Agustinus putranya pada 28 Agustus. Marilah kita memohon kepada Tuhan melalui perantaraan para santo santa yang terkasih ini, agar kita mampu mengikuti logika Injil, mencintai dan menyerahkan hidup kita dengan bebas dan murah hati, sebagaimana Kristus pengharapan kita telah melakukannya. Menutup audiensi hari Rabu itu, Paus juga menyerukan doa bagi berakhirnya peperangan, terutama konflik di Tanah Suci. Aku memohon agar semua sandera dibebaskan, tercapainya gencatan senjata permanen, diberikannya akses aman bagi bantuan humaniter, serta tegaknya sepenuhnya hak-hak kemanusiaan, terutama kewajiban melindungi seluruh kawasan sipil, larangan hukuman kolektif, penggunaan kekuatan secara membabi buta, dan pengusiran paksa. Kita memohon pada Maria, Ratu Damai, sumber penghibur dan harapan, agar berdoa bagi rekonsiliasi dan perdamaian di tanah yang sangat kita cintai itu.